Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iblis akan selalu menjerumuskan manusia. Bahkan mereka telah bersumpah akan menyeret anak-anak Adam menjadi pengikutnya untuk masuk neraka. Melalui anak-anaknya, iblis mengerahkan mereka dengan tugas-tugasnya menggoda manusia. Dalam buku Talbis Iblis karya Al-Hafiz Imam Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi Al-Baghdadi rahimahullah dijelaskan nama 5 anak iblis dengan tugas-tugas mereka. Berikut nama-nama anak iblis dan tugasnya. 1. Sabar. Anak iblis bernama Sabar ini bertugas mendatangi orang-orang yang terkena musibah dan membuat mereka menampar pipinya sendiri, menyobek baju, merusak dan mengeluarkan kata-kata jahiliyah. Sabar sangat berhasil jika manusia yang terkena musibah marah kepada Allah dan mencela takdir. 2. A'war. A'war tugasnya merayu manusia agar berzina, menggoda dan menghembuskan kepikiran manusia bahwa zina itu sangat nikmat dan menipu mereka agar menganggapnya sebagai perbuatan yang bagus. 3. Miswat. Tugas mitwat adalah membawa dusta. Ia menghembuskan kedustaan dan kebohongan kepada manusia agar mereka semakin tertarik mendengarnya dan kemudian menyebarkan kedustaan itu. Menghiasi kedustaan dan kebohongan menjadi demikian menarik. Bahkan kadang ia muncul menyerupai manusia untuk memprovokasi orang yang menjadi sasarannya. 4. Dasim. Iblis atau setan dasim tugasnya menyusupkan penampakan celah seseorang kepada orang lain, sehingga orang yang disasarnya tidak melihat kecuali celahnya saja hingga ia marah dan membenci orang tersebut. Tak hanya orang yang jauh seperti kompetitor atau rekan kerja, bahkan ia menghembuskan celah istri kepada suaminya dan celah suami kepada istrinya agar saling berselisih bahkan langsung bercerai. 5. Jaknabur. Dialah yang ditugasi iblis untuk menguasai pasar. Ia mengibarkan bendera di sana sehingga manusia termakan bujuk rayu untuk curang, mengurangi timbangan, menipu, riba, dan lain sebagainya. 5 anak iblis dengan tugasnya itu baru menggambarkan sebagian aktivitas mereka, sebab iblis telah bersumpah untuk selalu berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Shad ayat 82 dan 83 yang artinya, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Orang-orang mukhlasin, Allah mengabadikan deklarasi perang iblis dalam surat Shad ayat 82. Namun Allah juga membuat iblis memberitahukan siapa saja yang akan selamat dari upaya penyesatan itu. Mereka adalah orang-orang yang mukhlasin. Siapakah mukhlasin yang tidak bisa disesatkan iblis dan anak iblis itu? Buya Hamkah menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam Taqjiyatun Nafs menjelaskan bahwa mukhlasin adalah orang yang istiqomah dalam ikhlas, tidak berbuat syirik kepadanya. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan nama-nama anak iblis dan tugasnya, dan penjelasan Allah tentang siapa yang tidak akan terjerumus ke dalam jeratan iblis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat subuh ataupun sholat fajar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Biasanya sholat subuh akan didahului oleh sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Namun karena dikerjakan sebelum matahari terbit, tak jarang seorang muslim acap lalai dan meninggalkan sholat subuh. Padahal dosa meninggalkan sholat subuh telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Hukum meninggalkan sholat subuh. Tahukah kalian, jika meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka hukumannya adalah setara dengan masuk neraka selama 30 tahun. Sementara
Satu hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Dengan demikian, satu kali tidak melaksanakan sholat subuh maka akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tentunya sholat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Namun seringkali sebagian orang meninggalkan subuh karena berbagai alasan, seperti rasa kantuk hingga sulit bangun tidur yang pada akhirnya kesiangan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengerjakan sholat dengan banyak keutamaan tersebut. 2. Perintah mengerjakan sholat subuh dalam Al-Quran. Dosa meninggalkan sholat subuh ternyata melebihi berbuat zina. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai berbagai keutamaan sholat subuh. Penjelasannya sebagai berikut. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Selain sholat subuh, perintah sholat-sholat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan tentang dosa, keutamaan, dan perintah melaksanakan sholat subuh, yang merupakan salah satu sholat yang diwajibkan dilakukan oleh seorang muslim. Semoga bisa menambah wawasan kita dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.